crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah manusia. Di sini sudah ada contoh gambar sistem peredaran darah manusia. Darah yang mengalir di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah manusia. Darah berfungsi membawa oksigen, sari-sari makanan, dan zat-zat sisa di dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2. Apa saja itu? Yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Kita mulai dari sistem peredaran darah kecil. Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran antara darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung oksigen akan kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis di serambi kiri. Kita lanjut ke sistem peredaran darah besar. Darah mengalir dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui arteri besar aorta. Darah yang menuju ke seluruh tubuh membawa oksigen dan sari-sari makanan. Darah yang membawa oksigen dan sari-sari makanan akan disebarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Di seluruh tubuh terjadi pertukaran antara darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan kembali lagi ke jantung melalui vena di serambi kanan. Sekian dari penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nisrina Herianto. Ini rekan saya Ahmad Febriawan akan mempresentasikan tentang peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Contoh mengalirnya peredaran darah kecil sebagai berikut. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan akan menuju ke arteri pulmonalis dan akan menuju paru-paru. Dari paru-paru darah akan bertukar dengan darah yang mengandung oksigen. Dari paru-paru darah akan menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke serambi kiri. Contoh peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Darah akan dipompa menuju arteri besar atau aorta, dan darah akan dipompa menuju arteri, lalu darah akan ke vena, ke seluruh tubuh. Lalu darah akan kembali ke vena dan lalu ke serambi kanan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang bernama Naila Fareta Zarul Suryana dengan rekan saya yang bernama Arwastu Arthur Terus Rafidam yang mau menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Darah yang mengalir di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Darah berfungsi untuk mengangkut oksigen, sari-sari makanan, dan zat-zat sisa yang ada dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan yang membawa darah menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru, darah yang mengandung banyak karbon dioksida bertukar dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Setelah terjadi, darah akan membawa oksigen menuju vena pulmonalis dan akan turun ke
serambi kiri dari serambi kiri akan turun ke bilik kiri. Dari bilik kiri akan disalurkan lagi ke arteria dan akan disalurkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Dan darah yang mengandung karbon dioksida akan disalurkan melalui vena ke serambi kanan. Dari serambi kanan akan dipompa ke bilik kiri. Dan dari bilik kiri akan disalurkan ke arteri pulmonalis dan akan melalui pertukaran gas dengan karbon dioksida dan oksigen dan akan menjalankan sistem itu kembali lagi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah manusia. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem peredaran darah manusia. Mengalirnya darah dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah yang mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Dengan darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri, dan bilik kiri. Selanjutnya, sistem peredaran darah besar akan dipresentasikan oleh teman saya. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru kita melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh kita. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan kembali lagi ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah sebagai berikut. Dimulai dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, selanjutnya ke arteri, selanjutnya ke seluruh tubuh melalui vena ke serambi kanan. Terima kasih, saya dari kelompok 4. Jalan-jalan pakai Agia, mampir ke pasar beli semangka. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya akan mempresentasikan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah, mengalirnya darah dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis. Dalam arteri pulmonalis dalam paru-paru terjadinya pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengandung banyak oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran
darah yang banyak mengandung oksigen dan yang banyak mengandung karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke seluruh